Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beneran ngantuk, bengi-bengi anyes ngantuk. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati, nuwun sewu niki kula campur-campur nggih bahasane. Soale tanggung Mesir 26 tahun. Jadi takut salah. Pernah saya diprotes pakai bahasa Jawa, dianggap nggak sopan, koyo santri, wah ngomong bahasa Jawa nguku, diprotes nih sini. Nah, makanya biar nggak diprotes, saya minta maaf dulu. Jadi yang kami hormati Sohibul Hajat, Sohibul Bait, Bapak Ngahari beserta Ibu Siti Aminah, yang kami hormati jamaah sekalian. Rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang cukup dingin, kita sama-sama bisa dapat berkumpul, ta'lim, ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ingin saya ucapkan adalah doa kepada Sohibul Hajah, Bapak Ngahari dan Ibu Siti Aminah, hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan taburan. Amin. Kita doakan kepada Sohibul Hajah supaya hajinya makbul, hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ditetapkan imannya, diangkat derajatnya dunia akhirat, diampuni segala dosanya, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surganya beserta keluarga-keluarganya, beserta tetangganya, saudaranya, semua masyarakat yang hadir di sini, semuanya masuk surga, dibangunkan istana merkah di surga. Amin ya rabbal alamin. Karena haji ini panggilan, tidak semua orang bisa berhaji. Ada yang sudah nunggu antri, giliran mau berangkat kepleset nang arep WC, tiba meninggal dunia, ora sida mangkat. Ada yang sudah daftar, tiba-tiba sakit keras nggak jadi berangkat. Ada yang duitnya kayak raumu miliaran, triliunan, ora kepengin naik haji, macam-macam. Tapi alhamdulillah Bapak Ngahari, Ibu Siti Aminah bisa berangkat haji. Karena haji ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang sudah mampu.
walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi kita, bagi Allah adalah seorang muslim itu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika memang dia sudah mampu hartanya, finansialnya, kesehatannya, keamanannya, perjalanannya, semuanya mampu. Dilalai mampu semuanya, duwe bondo akeh, sehat, tiket yo ono, tinggal mangkat covid. Jurasido mangkat. 2 tahun kemarin covid, ya sudah mau berangkat akhirnya ditunda semua. Artinya belum mampu, jalannya, kondisinya nggak aman dari penyakit. Bisa jadi suatu kali pernah juga terjadi, sudah mau berangkat terjadi pertempuran, perang, yorasido mangkat. Maka haji ini kadang aneh, unik. Maka beruntung kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji. Dulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu hendak menciptakan manusia, Allah kumpulkan malaikat, disampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya saya ini ingin menciptakan makhluk baru. Makhluk baru ini nanti dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Makhluk baru ini nantinya dia yang akan membangun bumi, sing arep macul, sing iso macul, sing iso gawe motor mabur, sing iso gawe gedung sing dhuwur-dhuwur, jenenge menungso. Malaikat protes, ya Allah, mengapalah engkau hendak menciptakan makhluk baru yang bernama manusia? Toh paling-paling manusia itu kelak akan membuat kerusakan di muka bumi, paling-paling hanya ingin satu sama lain saling membunuh, perang-perangan, koyo Londo melawan Indonesia, perang Jepang melawan Indonesia, biyen zaman penjajahan, perang-perangan seperti sekarang yang terjadi di Rusia, perang seperti dulu juga yang terjadi di Afghanistan, di Irak, di Libya, perang, pertumpahan darah. Malaikat protes, ya Allah, untuk apalah engkau ciptakan makhluk baru? Paling-paling juga akan perang, menumpahkan darah, sesama manusia saling bermusuhan, saling iri, saling dengki. Allah waktu itu mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu ya Allah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini para malaikat kerjaannya bertasbih, bertahmid, memuji engkau ya Allah. Untuk apa ciptaan manusia yang ujung-ujungnya hanya hendak membuat kerusakan di muka bumi? Maka kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tenang saja wahai malaikat, jangan khawatir. Saya ini tahu yang akan saya lakukan ini. Saya tahu, maka jangan protes dulu. Saya ini ngasih tahu, saya ingin menciptakan manusia. Loh, kenapa malaikat kok protes? Menurut Imam Suyuti di dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, mengatakan konon sebelum ada manusia itu di muka bumi sudah ada makhluk, entah apa namanya. Kalau Imam Suyuti menyebutnya Banul Jan. Makhluk ini hampir-hampir mirip kayak manusia, tapi kerjaannya saling berperang satu sama lain, saling bunuh, rebutan duit, rebutan bondo,
akhirnya kacaulah dunia, maka Allah perintahkan kepada malaikat, sudah Banu Jan binasakan saja, daripada di bumi hanya saling bunuh, saling bermusuhan, nggak karu-karuan. Maka malaikat khawatir jangan-jangan manusia kelak akan seperti Banu Jan, maka malaikat protes. Kemudian diciptakanlah manusia yang bernama Adam. Adam ini karena dia ini tugasnya berat, hendak menjadi khalifatullah di muka bumi, mengajari manusia supaya manusia itu bisa menyembah Allah dengan baik, supaya manusia itu bisa membangun rumah, membangun gedung, gawe pesawat, gawe kapal, maka diajari ilmu pengetahuan. Pertama kali yang diberikan bekal oleh Allah kepada Adam itu ilmu, bukan makan, bukan cara cari makan, bukan cara cari duit, tapi wa'allama Adam al-asma'a kullaha, diajari ilmu, nama-nama semua. Setelah diajarin ilmu, maka diperintahkan kepada Adam supaya kumpulkan malaikat, ditanya oleh Allah terkait ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Ternyata malaikat nggak bisa jawab, yang bisa jawab hanya Adam. Maka kemudian Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk hormat kepada Adam. Wa idh qulna isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua bersujud kepada Adam kecuali iblis, karena iblis itu nggak mau sujud, akhirnya dia itu masuk golongan kafir, makhluk yang kafir, yang ingkar. Baru setelah Adam ini dikasih ilmu, baru boleh makan, baru boleh mengambil makanan yang ada di surga. Jadi ilmu dulu sebelum perut. Wa qulna li Adam, dan kemudian dikatakan kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan semuanya, bebas. Jadi setelah kasih ilmu baru boleh makan. Makanya jangan cari makan dulu, cari ilmu dulu. Ilmu bekal untuk makan. Dulu Nabi Sulaiman itu pernah ditawarin sama Allah, wahai Sulaiman, kamu saya kasih ilmu, pilih. Tak kasih ilmu, tak kasih jabatan, tak kasih harta, pilih salah satu. Dengan mantapnya Nabi Sulaiman, saya pilih ilmu, karena ilmu itu menjaga saya. Kalau harta, saya akan jaga harta. Aku nek sing dicolong wong kan kudu tak jogo, dilebok kiring rekening endi supaya nanti enggak hilang, dijaga. Kekuasaan jangan-jangan nanti ada yang jahil, mau fitnah, dianggap saya korupsi, padahal enggak korupsi, biar saya masuk penjara, ya kan? Jadi kita yang jaga. Tapi kalau ilmu itu yang menjaga kita. Sama Adam juga, setelah dikasih ilmu baru boleh makan. Cuman syaratnya jangan mendekati satu pohon. Karena kalau dia dekati satu pohon, maka resikonya dia akan dikeluarkan dari surga. Fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi sama setan ini gatel lihat Nabi Adam masuk surga. Karena dia sudah apa wastakbara, sudah kufur setan ini, iblis ini sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen Adam juga mendapatkan laknat Allah. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Maka dibujuk rayuslah si iblis, si Adam ini, sehingga dia mau makan buah khuldi yang ada di surga. Alasannya, wahai Adam, tahu gak kenapa engkau ini dilarang makan buah khuldi?
Tahu nggak? Kata Adam, pokoknya Allah larang saya makan buah khuldi. Udah saya taat. Oh Adam, ternyata kamu bodoh juga kamu itu. Namanya saja buah khuldi, buah kekekalan. Allah larang kamu makan buah khuldi itu supaya kamu itu tidak kekal di surga. Kalau ingin kekal, makan buah khuldi. Saya ini baik, makanya saya nasihati kamu, wahai Adam. Iblis seakan-akan baik menasihati Nabi Adam. Fazallama syaitanu anha fakhrajahuma mimma kana fihi. Faqulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Akhirnya Adam makan buah khuldi. Seketika ditegur oleh Allah, Adam dan Hawa makan buah khuldi. Ditegur oleh Allah, wahai Adam, sesungguhnya aku telah larang kamu makan buah khuldi, kok kamu sekarang makan? Sesungguhnya kamu telah melakukan maksiat, telah dolim. Dolim itu apa? Ingkar ataupun bermaksiat terhadap perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah tidak dilaksanakan, itu namanya dolim. Kaget Adam, berarti saya salah. Berarti saya ini termasuk orang yang dolim. Ternyata iblis itu penipu daya. Ternyata iblis ini hanya sekedar nipu-nipu supaya saya ikut iblis mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat, kita sering dengar istilah laknat. Apa itu laknat? Laknat itu maksudnya murka, dijauhkan dari rahmat Allah. Itu namanya laknatullah. Ternyata seperti itu, maka Adam langsung bertaubat dengan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertaubat, ya Allah, ternyata saya ini zalimi diri saya. Ampunilah ya Allah, karena jika Engkau tidak mengampuniku, maka sesungguhnya saya masuk orang-orang yang zalim. Maka Allah terima, fataqabbalaha, diterima apa namanya taubatnya. Setelah taubatnya diterima, tapi tetap punah bitumina jami'a, tetap disuruh turun dari surga, turun ke bumi. Karena di bumi itu mustaqarrun, tempat dia tinggal. Nah, di bumi pas turun dari surga, Nabi Adam turun di Arab, Siti Hawa turun di India. Waduh, zaman biyen India karo Arab urung iso naik pesawat, urung ono telepon, urung ono HP, isih hutan belantara, hewan-hewannya masih buas-buas. Seandainya hanya ada dua orang, satu bapak kita namanya Adam, yang kedua ibu kita namanya Ibu Hawa. Akhirnya di India, Ibu Hawa ini nyari-nyari Adam. Adam, di mana engkau wahai Adam? Cari-cari. Adam yang ada di Arab sama mencari istrinya Hawa. Di mana engkau wahai Hawa? Lama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun saling mencari piye cara iso ketemu. Siji nang Arab, siji nang India, urung zaman biyen urung ana peta, urung ana dalan, hutan belantara, gara-gara bermaksiat makan buah khuldi. Akhirnya diturunkan dari surga menuju dunia mendapat hukuman, padahal ini seorang nabi mendapatkan cobaan. Makanya istilahnya itu cobaan yang paling berat itu adalah cobaan para nabi. Bayangkan hutan belantara, banyak hewannya, banyak harimau, singa, ular, kok dewe Ibu Hawa. Nusa donya sebenarnya gedenya kok cuma sendiri.
cari Adam di mana? Adam nyari Hawa di mana? Akhirnya berjalan, Adam berjalan, Hawa berjalan sampai bertahun-tahun, sampai melihat ada sebuah padang pasir luas. Ternyata Hawa sudah keluar dari India, jalan sampai kakinya lecet-lecet, ketemu padang pasir yang luas. Waktu itu belum ada yang namanya negara Indonesia, negara India, Saudi, ananin bumi tok. Padang pasir luas. Ini padang pasir ini apa itu? Gak ada tanaman, gak ada buah-buahan, panas, gak ada tempat berteduh. Tiba-tiba si Hawa ini, ibu Hawa melihat, kok di sana ada bayangan kayak ada seseorang. Ada melirik dari jauh, kok kayak ada orang, kayak ada makhluk seperti saya. Karena biasanya melihatnya makhluknya apa? Biasanya kalau lihat, kalau nggak hewan pohon, nggak ada makhluk seperti dia. Kok kayaknya ono makhluk kayaknya yang disopon. Ada mulai mendekati, Hawa mulai mendekati, ditilang. Oh, jebule ini itu Adam itu. Hawa ngelihat, oh itu Adam. Adam melihat, oh itu Hawa. Kaget, akhirnya mereka berdua lari. Adamnya lari, Hawa. Sayangnya nggak ada musiknya. Kalau di India langsung nyanyi. Ya, dia kan lari gitu, film-filmnya dia. Lari ketemu langsung berpelukan, ketemulah di padang pasir itu yang luas itu. Senangnya minta ampun, berpelukan sambil bertasbih, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bertasbih, bertahmid, saking senangnya ketemu antara Adam dengan Hawa. Maka padang luas itu kemudian dinamakan dengan padang Arafah. Ta'aruf, saling kenal, saling ketemu antara Adam dengan Hawa. Bertasbih, bertahmid, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya. Setelah bertahun-tahun saling mencari di dunia yang begitu luas, akhirnya ketemu di padang pasir, di padang Sahara yang gak ada tanaman, gak ada tumbuhan. Ketemu di situ di padang Arafah. Maka ketika orang haji di padang Arafah sama bertahlil, bertahmid. Maka kita ketika haji itu ada istilah al-hajju Arafah. Haji itu ya di Arafah. Di Arafah itu ketemunya umat manusia, ketemunya anak Adam. Untuk apa? Reuni. Ketemu di sini ya. Dulu bapak kita itu ketemu ya. Di Arafah ini bapak kita dulu ketemu bareng-bareng. Oh, kamu dari mana? Saya dari India. Kamu dari mana? Oh, dari Pakistan. Kamu dari mana? Dari Amerika. Dari mana? Dari Indonesia. Oh, ternyata anak cucu ada musuh kayak raumung tekan dindi. Wah, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang semu mateng, ada yang kuning. Ketemu anak turun Adam, reuni bareng di padang Arafah, tempat di mana dulu Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kali bertemu. Karena dulu Nabi Adam Siti Hawanya bertemu sambil tahlil tahmid, maka kita juga di sana berdoa, bertasbih, bertahlil dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Makanya semua kemudian senang.
Semua bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan kembali mengumpulkan malaikat yang jumlahnya yang nggak tahu, banyaknya minta ampun, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan lagi malaikat tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, pada saat wukuf di Arafah. Malaikat dikumpulkan, kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, wahai malaikat, apakah masih ingat wahai malaikat ketika dulu saya hendak menciptakan makhluk yang bernama manusia? Maka malaikat menjawab, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami masih ingat ya Allah, waktu itu kami protes karena engkau hendak menciptakan manusia. Allah bertanya lagi kepada malaikat, wahai malaikat, dulu kamu protes kenapa? Malaikat menjawab, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dulu saya protes karena dikhawatirkan makhluk yang bernama manusia yang hendak engkau ciptakan itu hanya akan membuat kerusakan di muka bumi, hanya akan saling bunuh, saling menumpahkan darah, saling iri, saling dengki. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, saksikan olehmu ini di padang Arafah, dari ujung ke ujung sana itu penuh wahai malaikat dengan hamba-hambaku. Wahai malaikat, engkau tahu apa yang sedang dilakukan oleh hambaku? Maka malaikat menjawab, ya Allah, hamba-hambamu itu pakaiannya sama putih semua ya Allah. Ya Allah, hamba-hambamu yang berada di padang Arafah saat ini, mereka semua sepakat bareng-bareng bertasbih kepadamu ya Allah, bertahlil kepadamu ya Allah, berzikir menyebut namamu ya Allah, memuji keagunganmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat, apakah engkau masih ingat waktu itu apa yang aku katakan? Malaikat menjawab, ya Allah, dulu engkau katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku lebih tahu daripada engkau wahai malaikat. Maka Allah mengatakan, wahai malaikat, ketahuilah wahai malaikat, sesungguhnya mereka yang berhaji saat ini, yang bertahlil saat ini, yang membaca tasbih saat ini, mereka itu adalah hamba-hambaku yang soleh. Maka saksikanlah wahai semua malaikat yang jumlahnya ribuan, jutaan, yang jumlahnya tidak tahu, hanya Allah yang tahu saking banyaknya. Allah mengatakan, ya Allah, saksikan mereka semua ini, qad ghafartu lahum, saya ampuni dosa-dosa mereka semuanya, termasuk Bapak Ngahari dan Ibu Siti Aminah. Laqad ghafartu lahum, diampuni dosa-dosanya. Makanya berbahagia, senang orang yang dapat menunaikan ibadah haji. Orang yang menunaikan ibadah haji itu pulangnya kawalatin, seperti anak waladatul ummuh yang dilahirkan oleh orang tuanya dari kandungan ibunya, baru lahir, belum punya dosa, bersih, suci, karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau punya utang, tetap utangnya harus dibayar. Jangan mentang-mentang udah haji, aku haji kok utang.
Bayar utangnya. Wah, aku sehati dosa wis diampuni, ora urusan karo utang. Enggak, utang tetap harus dibayar. Karena hutang ini terkait hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau hubungan antara manusia dengan Allah, cukup istighfar, insya Allah Allah ampuni dosanya. Tapi kalau hubungan antar sesama manusia, kalau salah harus minta maaf dulu, kalau utang harus dibayar dulu. Orang nggak sholat tahu-tahu taubat, banyak-banyak istighfar, insya Allah Allah terima taubatnya. Nggak puasa terus taubat, banyak-banyak istighfar, mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Dulu ada cerita Bani Israel di mana dia ini telah membunuh 99 orang, lalu hendak bertaubat. Setelah hendak bertaubat, dia datangi seorang pendeta, seorang kiai, kemudian dia mengatakan, wahai kiai, saya ini penjahat, saya ini dosa saya ini sudah melebihi langit bumi. Emang kenapa? Saya ini telah membunuh 99 orang. Maka kiai mengatakan, waduh, dosamu wakai ora umum, 99 wong dipateni, ora ono tobat, ini nggak bisa tobat. Udah kamu itu udah neraka, kamu itu udah membunuh 99 orang kok pengen bertaubat. Akhirnya marah besar, diambilnya pedang dia, kiainya dipenggal kepalanya, genap 100 orang. Setelah genap 100 orang nyesel dia, astagfirullahaladzim, saya ini kesini niat tobat malah bunuh orang lagi. Akhirnya dia itu banyak istighfar, kemudian mendatangi seorang kiai, bertanya kepada kiai, wah kiai, saya ini ingin bertaubat, dosa saya sudah luar biasa banyaknya, kira-kira masih diampuni enggak ya? Kiai mengatakan, emang dosamu apa? Dia menjawab, ya wahai kiai, saya ini sudah membunuh awalnya sih 99 orang, lalu saya datang ke salah seorang kiai, katanya saya ini dosanya sudah nggak terampuni. Akhirnya orang kiainya tak bunuh sekalian, jadi genep 100 genepi. Maka kata kiainya, kamu niat tobat beneran? Benar, saya niat tobat. Saya nggak mau ngelakuin lagi. Saya pengen masuk surga, saya nggak pengen masuk neraka. Akhirnya kata kiainya, kalau benar engkau bertaubat, insya Allah innallaha tawwabur rahim, maha penerima taubat. Tapi syaratnya kamu harus meninggalkan kampung di mana kamu sering membuat maksiat. Cari tempat sana, ada kampung sana, tempat-tempat orang soleh, jalan ke sana. Akhirnya orang ini jalan, baru di tengah jalan malaikat Israel diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya, dicabut nyawanya, meninggal. Pas meninggal, akhirnya ada 2 malaikat datang, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, orang ini sudah niat taubat, meskipun belum sampai ke desanya, ke tempat orang-orang soleh, tapi dia sudah menerima taubat. Saya akan bawa rohnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat azab mengatakan, bukan kamu yang mau membawa, yang mau membawa itu saya. Kenapa? Dia kan baru niat, apalagi sudah membunuh 100 orang. Biar saya malaikat azab yang akan menghadapkan kepada Allah, nanti saya lempar ke neraka. Malaikat rahmat, oh nggak bisa, dia sudah niat taubat kok. Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada kedua malaikat dengan mengatakan, saya Jibril diutus oleh Allah untuk melerai kalian, untuk menengahi. Kata Allah, coba diukur jarak antara tempat dia berniat untuk ke kampung tempat orang-orang soleh dengan tempat awal dia melakukan maksiat, kira-kira panjang mana? Aslinya itu panjang tempat dia melakukan maksiat,
tetapi oleh Allah itu didekatkan kepada tempat apa? Aslinya itu masih jauh, tapi kemudian didekatkan oleh Allah ke tempat orang-orang soleh. Buminya di dulur yang tempat maksiatnya sehingga makin panjang. Tempat antara dia meninggal dengan tempat yang orang-orang soleh dipendekkan sehingga menjadi dekat. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mendapatkan rahmat dan bisa diterima tobatnya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah karo hambane. Tobat. Nenek utang hati-hati dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada orang meninggal kemudian hendak mensolatkan selalu bertanya, kira-kira jenazah ini punya utang nggak ya? Oh ada ya Rasulullah. Rasulullah akan tanya lagi, kalau punya utang ada yang nanggung nggak ya? Kalau sahabat diem semua nggak ada yang nanggung, ada yang mau bayarin utangnya nggak ya? Sahabat diem semua. Rasul akan mengatakan, silahkan salah seorang dari kalian menjadi imam salat jenazah. Saya nggak akan jadi imam jenazah. Nggak mau. Sampai ada sahabat, saya Rasulullah, saya akan menanggung hutangnya, saya akan bayarin. Baru Rasul mau mensolati salat jenazah. Kenapa? Karena punya utang. Jadi meskipun sudah haji, tadi Allah sudah mengatakan laqad ghafartu lahum, saya ampuni dosa-dosanya. Kalau masih punya utang tetap belum lunas, tetap harus dibayar. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Lau anna wallahi nafsi Muhammad biyadihi," demi jiwa Nabi Muhammad yang ada di tangannya, "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah, thumma uhiya, thumma qutila, thumma uhiya, thumma qutila, waladaihi dainun, ma takhal jannah hatta yudhu anhu dainuh." Demi jiwa Nabi Muhammad ini yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya ada seseorang itu syahid meninggal di jalan Allah, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian perang lagi, syahid lagi, pahala double, 2 kali syahid. Tsumma ukhya, kemudian dihidupkan lagi, tsumma qutila fisabilillah, kemudian dia mati lagi di jalan Allah, tapi wal alaihi dainun, tapi dia punya utang belum dibayar, matakhul jannah, gak akan pernah masuk surga hatta yuqdu anhu dainuh, sampai dia mau membayar hutang. Maka hal-hal yang terkait dengan manusia ini harus hati-hati. Kalau punya salah kepada tetangganya, kepada saudaranya, minta maaf, mohon maaf lahir batin, mumpung isih ketemu. Dalam hadis dikatakan, fal yatahallalhu min halyum, supaya dia itu minta dihalalkan. Mangkana lahu madramatun, barang siapa yang punya, yang pernah mendolimi orang lain, menyakiti hati orang lain, membuat orang lain serik, sakit hati, fal yatahallalhu, supaya dia itu minta dihalalkan. Akhirnya orang Indonesia menyebutnya dengan istilah halal bihalal, minta dihalalkan. Nah, itu Idul Fitri kan ada istilah halal bihalal. Sayangnya ya itu halal bihalal itu mestinya tiap tahun, bukan hanya Idul Fitri. Salah langsung minta maaf. Karena malaikat Israel kalau datang tidak keluar dulu, assalamualaikum, saya Israel, kamu siap-siap ya, lusa saya datang lagi mencabut nyawamu. Enggak, datang atau keduburan gitu kan. Lagi enak-enak tidur, tahu-tahu nggak bangun lagi. Punya motor baru, tahu-tahu jalan ke Sukoharjo ada bis besar, tabrak geledak. Sering bukan, betul. Pernah terjadi tidak? Pernah. Baru beberapa hari lalu saya mendapatkan foto di WhatsApp dari Mas Ripin, seorang yang dapat
motor baru dari ayahnya baru dipakai, tiba-tiba di jalan tabrakan, jatuh, kepalanya pecah. Jadi orang mati itu kapan saja ada bayi mati ya boleh banyak, pemuda mati ya banyak, apalagi orang tua tinggal menunggu hari kan gitu. Bahasa Jawa-Jawane umur menungso piro? Nabi Adam 2000 tahun ya mati, ya kan? Nabi Nuh umurnya berapa? Sejak diangkat menjadi Rasul 950 tahun ya mati. Wah kan 900 tahun, 950. Dulu itu Nabi Nuh itu pernah lewat di jalan, ada ibu nangis, nangis. Kenapa kau nangis wahai ibu? Ini anak saya meninggal dunia. Emang kena umur berapa? Anak saya ini umurnya 400 tahun. 400 tahun ditangisi. Nabi Nuh kemudian berkata, Bu, tahu nggak Bu? Nanti di akhir zaman itu akan ada umat yang umurnya itu kisaran antara 67 tahun, 70 tahun. Heran dia. 60-70 tahun itu ngopo nang donya. Ngapain kok nang donya kan 70 tahun. Saya ini umurnya 900 tahun. Nah gitu. Dulu Nabi Musa itu pernah ditanya, Nabi Nuh sebelum meninggal, wahai Nabi Nuh, umurmu berapa? Umur saya sudah lebih dari 950 tahun. Panjang enggak? Ditanya ke Rasulullah, umurnya panjang enggak? Enggak, perasaan baru kemarin. Saya nggak tahu, saya ketahuan ditanya umurnya panjang enggak? Jawabnya apa? Kayak agak ini. Isi wingi sekali-kali saya main dolanan, main sepeda-sepedaan, nyolongi gandul, nyolongi jatuh, saya wis tua. Ya kan? Ini umur manusia gak terasa. Karena manusia itu di dunia sebentar, sejenak, pasti akan mati. Maka Fir'aun yang umurnya panjang pun ya mati, yang sombongnya minta ampun, yang sudah bisa bangun piramid ya mati. Tahu Fir'aun itu bangun piramid. Piramid itu apa? Piramid itu batu balok yang panjang batunya itu kisaran 4 meter persegi. Sing buatnya buatnya orang umum di atas 500 kilo per batu. Satu batu itu kisaran 500 kilo lebih. Ditumpuk ngangkate priye belum ora ngerti carane. Sampai sekarang orang bingung mikir ae Fir'aun cara ngangkat batu 500-an kilo lebih. Kalau betul lagi bahkan sampai 150 meter. Zaman dulu belum ada alat-alat canggih, kok iso sampai sekarang umurnya 7.000 tahun nggak runtuh. Ada lubangnya, dalamnya itu kita bisa masuk ke dalamnya, naik di dalamnya, bolong ke dalamnya, jebule apa? Kuburan Fir'aun. Kuburan tuh kayak kuburan umum. Dalamnya itu jasadnya Fir'aun itu ada di dalamnya. Jadi menteri-menterinya siapa yang ada di situ. Ini kelakuannya Fir'aun. Tapi mati. Menantang Nabi Musa punya ahli sihir banyak yang mati. Maka sebelum kita datang kematian, kalau kita punya kesalahan sama orang, jangan ditunda-tunda untuk minta maaf. Jangan gengsi, jangan merasa bagus tua musuh minta maaf kalau bocah kecil isin, ya nggak boleh. Wah, aku mau sugih musuh juga pura ke ruang kiri, nggak boleh. Kalau sudah di akhirat nanti menjadi orang muflis. Apa itu muflis? Rasulullah bertanya pada sahabat, wahai sahabat, tahu nggak yang disebut sebagai orang yang bangkrut? Manil muflis, siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, ya namanya orang bangkrut ya orang punya duit, bisnis,
rugi bisnisnya, itu bangkrut. Kata Rasul bukan itu. Al-muflis itu bukan seperti itu. Orang bangkrut itu bukan kayak gitu. Orang bangkrut dari umatku, kata Nabi, adalah orang yang kelak di hari kiamat punya amal, punya sholat, punya puasa, punya haji, punya sedekah, banyak amal solehnya. Tapi apa? Qadhafa hadza wa syatama hadza wa sakata hadza. Kerjaannya ngumpat orang, nyakiti hati orang, bunuh orang, nyopet, korupsi, sampai haji pakai uang korupsi. Akhirnya apa? Ini di akhirat rugi. Ibadahnya pahalanya banyak, tetapi kelak di akhirat akan dipertemukan dengan orang yang pernah dia zalimi, dengan orang yang pernah dia sakiti. Untuk apa? Dihisab. Kamu pernah nyakiti si fulan? Iya. Fulan datang, kamu pernah disakiti? Iya, saya pernah disakiti sama dia. Pokoknya nggak akan tak maafkan. Kalau nggak dimaafkan, akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya akan diambilkan, dikasihkan ke sini. Ambil lagi kasih sampai sepadan. Kalau belum sepadan, kesalahan orang ini kasihkan ke dia, ambil lagi kesalahannya sampai sepadan. Maka rugi. Udah punya pahala banyak-banyak, sholatnya banyak, hajinya juga luar biasa, zikirnya banyak, zakat sedekahnya banyak, sholat sunnahnya banyak. Tiba-tiba pahala-pahalanya diambilin, dikasihkan ke orang yang pernah dia zalimi, dikasihkan kepada orang yang pernah dia sakiti. Akhirnya habis pahalanya karena belum cukup untuk nyaur. Akhirnya kesalahan-kesalahan pada orang-orang yang pernah dia sakiti, si fulan, kesalahan-kesalahan diambilin, dikasihkan ke dia. Yang mestinya dia masuk surga karena punya amal baik, akhirnya masuk neraka. Inilah orang yang rugi. Maka jangan sampai menjadi orang yang rugi. Mumpung usi urip nang dunia, karena hidup di dunia hanya sebentar. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Ya kan? Semuanya mati. Makanya kita, karena mumpung masih hidup di dunia ini, selalulah ingat mati. Nih. Haji, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah banyak berzikir, beristighfar di padang Arafah. Ketika haji melihat Ka'bah, gitu, kan pasti tawaf, masuk ke Masjidil Haram, tawaf, mesti melihat Ka'bah. Nah, Ka'bah ini dulu, jadi ketika Nabi Adam sama Siti Hawa sudah ketemu di padang Arafah, saling berzikir, saling bertasbih kepada Allah, bertahmid saking senangnya, kemudian mereka hidup berkeluarga. Setelah hidup kemudian punya putra, jumlahnya 42. Kemudian Allah turunkan wahyu kepada Ibrahim, kepada Adam, wahai Adam, sekarang saya beri tugas. Apa tugasnya? Meletakkan pondasi Ka'bah dan membangun Ka'bah. Makanya di Al-Quran dikatakan, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkatal mubarakah. Sesungguhnya inna awwala baitin, awal rumah pertama, maksudnya rumah pertama adalah Baitullah. Maksudnya Baitullah adalah Ka'bah. Itu yang diletakkan, yang dibangun di mana? Di Mekah. Jadi yang namanya Ka'bah itu yang meletakkan pondasinya adalah Nabi Adam.
Sehingga kita ketika kita tawaf, kita sholat menghadap Ka'bah, kita itu mengingat, oh dulu bapak kita loh yang dulu pertama kali bangun Ka'bah ini. Bapak kita Nabi Adam. Ketika kita tawaf, oh ini ajarannya Nabi Adam dulu seperti ini. Tawaf di Ka'bah. Setelah itu nanti ke Arafah, oh di sini dulu bapak kita ketemu. Lalu Nabi Ibrahim gimana? Nabi Ibrahim itu mengangkat kembali. Wa id yarfa'u, rafa'a yarfa'u, kita mengangkat sesuatu yang diangkat itu karena sudah ada pondasi. Nabi Ibrahim tidak membuat pondasi baru. Pondasinya sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tetapi pada masa Nabi Nuh, ketika Ka'bah sudah jadi, sudah bagus, orang sudah bertawaf, sudah ibadah menghadap ke Ka'bah. Zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang, banjir besar, seluruh dunia tenggelam termasuk Ka'bah hancur berantakan dan rata dengan pasir. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Waktu itu Nabi Ismail sudah di Mekah duluan, kemudian Nabi Ibrahim dari Mesir menengok waktu Nabi Ismail sudah besar, menengok ke Mekah. Di sanalah kemudian Allah perintahkan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mengangkat Baitullah, Ka'bah wa Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat karena pondasinya sudah ada. Diangkat kembali oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim itu ketika hendak membangun Ka'bah supaya rata, supaya persis seperti apa yang dibangun oleh bapaknya dulu, Nabi Adam, selalu ke belakang. Lihat, sudah lurus belum ya? Ternyata masih kurang. Cari lagi batu, naikkan lagi, bangun lagi, naik, mundur lagi, kayaknya kurang dikit, naikin lagi, terus sampai bagus. Petilasannya Nabi Ibrahim, tempat dia dulu sering nengok, udah bagus belum ya? Sudah rata belum ya? Wah kayaknya udah pas ini. Namanya Maqam Ibrahim. Di Maqam Ibrahim itulah kemudian jamaah haji disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah, untuk mengingat-ingat, oh dulu di sini ya Nabi Ibrahim itu sering dangak-dangak ngeliatin Ka'bah sudah datar atau belum, sudah rapi atau belum. Maka kita hormati dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di depan petilasannya Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim bangun sudah jadi, ternyata tengok, loh di pojok masih ada satu yang lubang kosong. Karena masih ada yang kosong, maka kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai Ismail, coba cari dong batu yang kira-kira pas untuk masuk ke situ. Dicari, putar-putar, ambil batu masukkan nggak pas, cari lagi dapat batu masukkan nggak pas, cari lagi batu masukkan nggak pas. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk ke surga, ambil batu yang warnanya sangat putih, bersih, mengkilat. Batu yang warnanya putih bersih itu kemudian diletakkan di dekat Ka'bah. Ismail melihat, warna batu api teman, putih mengkilat. Diambillah batu itu, kemudian dimasukkan ke dalam lubang pojokan, pas. Kemudian menjadilah Hajar Aswad. Loh kok putih warnanya? Awalnya itu memang putih mengkilat, tapi syariat Nabi Ibrahim kita itu ketika hendak tawaf, kita cium Hajar Aswad, cium Hajar Aswad, cium Hajar Aswad. Konon setiap mencium dosa-dosa kita rontok, dosa-dosa kita rontok terus. Saking akeh dosa nih menungso yang suka mencium Hajar Aswad itu, sing awalnya putih jeplak menjadi ireng tunteng, hitam mengkilat. Makanya disebut dengan istilah Hajar Aswad. Itu jam biru kan kemungkinan itu. Lanjut apa sambung? Tak terus kita lanjut. Soalnya saya nggak baca nih, karena satu tahu udah jam 9 kan. Jadi namanya Hajar Aswad. Nah Hajar Aswad ini atau Ka'bah ini
pernah terjadi banjir di Mekah zaman Nabi Muhammad. Pernah terjadi banjir di Mekah sehingga Ka'bahnya hancur. Karena Ka'bahnya hancur, maka kemudian dibangun lagi oleh orang-orang jahiliyah. Dulu masih Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi. Umurnya baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Akhirnya dibangunlah Ka'bahnya, karena setelah hancur kena banjir, Hajar Aswadnya itu disingkirkan dulu. Setelah jadi semua, Hajar Aswad ini dimasukkannya terakhir. Orang Arab sangat hormat dengan namanya Hajar Aswad. Orang Arab itu meskipun mereka musyrik, mereka itu menduakan Allah. Musyrik artinya apa? Asroka yusyriku isrokan musyrikun. Musyrik tadi asroka yusyriku, menduakan maksudnya mereka itu percaya sama Allah. Percaya ada Tuhan, ada, namanya siapa? Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Sekiranya orang-orang musyrik itu ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka akan menjawab Allah yang menciptakan. Jadi percaya sama Tuhan Allah, percaya. Tapi anehnya, tapi saya juga percaya sama Hubal. Waduh, podo kan wong Jawa biyen percaya karo Gusti Allah, sembahyang tekut, yo zakat, yo sedekah, ning isih percaya di kampung ini ada yang bau reksa, kasih sajen. Podo sing bau reksa kamu bisa ya Gusti Allah mestine. Kok iso percaya orang sing bau reksa, orang sing macam-macam kayak sajen-sajen. Sama kayak orang musyrik dulu, percaya sama Gusti Allah, dia percaya orang sing bau reksa. Namanya siapa? Hubal. Namanya siapa? Lata. Namanya siapa? Mana. Nah, mereka kasih sesajen ini kepada sesembahan-sesembahan itu. Ini namanya menduakan Allah, makanya namanya musyrik. Bedanya musyrik dengan mulhid, bedanya musyrik dengan ateis. Kalau ateis itu enggak percaya Allah sama sekali. Ngomong komunis ya, jelas enggak percaya kalau Gusti Allah. Enggak percaya ada Tuhan. Ada yang mencipta langit bumi? Enggak ada. Terus langit bumi ada dengan siapa yang menciptakan? Ono karpe dewi. Jedul langsung ono langit bumi. Menurut orang-orang ateis, nggak percaya Tuhan. Kalau orang musyrik percaya sama Allah, tapi percaya sama Hubal, Mana, Lata, dan lain sebagainya. Orang musyrik dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka ya percaya sama Gusti Allah, tapi percaya juga sama Hubal dan lain sebagainya. Nah, syariat Nabi Ibrahim masih ada, mereka masih suka tawaf juga. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir oleh kakeknya Abdul Muthalib, langsung ketika mendengar Muhammad itu sudah dilahirkan, lari menuju rumahnya Siti Aminah, diambil bayinya, langsung dibawa ke Ka'bah, dibawa tawaf. Ini zaman jahiliyah. Jadi tawaf itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim terus sampai Nabi Muhammad. Dibuat tawaf sampai 7 kali. Setelah 7 kali baru dinamakan, bayi ini saya ingin menjadi bayi yang mendapat pujian di langit dan di bumi, bayi yang terpuji, yang punya akhlak mulia. Maka saya namakanlah bayi ini dengan sebutan atau dengan nama Muhammad. Jadi ngasih namanya setelah tawaf. Orang Arab itu suka tawaf dulu zaman jahiliyah, tapi doanya juga doa musyrik. Labbaik Allahumma labbaik. Tetap udah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ya Hubal labbaik. Waduh rusak. Wahai Hubal, saya juga memenuhi panggilanmu. Ya Lata labbaik. Wahai Lata. Aduh, ini di Ka'bah itu ada berhala-berhala banyak. Ada namanya Lata, berhalanya itu. Ada Betara Wisnu, ada Togo. Nama berhalanya, kata orang Jawa istilahnya kayak ngono. Ini orang Arab jenenge Hubal.
ono Semar, macam-macam berhalanya itu. Jadi mereka itu datang itu tak tahu tetap tawaf, mencium Hajar Aswad tetap, muter 7 kali tetap, doanya labbaik tetap, tapi ditambah. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah, saya datang ke sini saya tawaf 7 kali memenuhi panggilanmu ya Allah. Wahai Hubal, saya juga ke sini memenuhi panggilanmu wahai Hubal. Wahai Lata, saya ke sini juga memenuhi panggilanmu. Nah, inilah namanya musyrik. Tapi mereka menghormati Ka'bah ini, tetap dihormati. Maka ketika banjir, umur Nabi Muhammad waktu 8 tahun, Ka'bahnya hancur. Orang-orang musyrik ini kemudian bangun lagi Ka'bah. Setelah dibangun, loh, Hajar Aswadnya ini belum kita masukkan, ketinggalan. Sekarang siapa yang akan memasukkan Hajar Aswad? Oh, kabilah-kabilah Arab ngacung kabeh. Saya, cukup saya yang akan masukkan. Karena kebanggaan, kalau iso memasukkan Hajar Aswad ini di tempat semula, bangga, kehormatan. Maka setiap suku mengatakan kami yang paling berhak. Suku Quraisy, kami yang paling berhak. Suku lainnya Kandah, kami yang paling berhak. Semua suku Arab mengatakan kami yang paling berhak. Akhirnya rame mehai gelut. Ketika sudah mau mulai perang saudara gara-gara rebutan sapa sing arep mlebokke Hajar Aswad ke Ka'bah, muncul satu orang punya ide. Jangan sampai kita kelahi. Rapat, akhirnya rapat. Hasil rapat, pokoknya ini Ka'bah itu sudah ada, Masjid Haram itu sudah ada pintu Masjid Haram itu. Jadi masjidnya itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, bukan dibangun zaman Nabi Muhammad ya. Sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, kemudian bangun masjidnya. Gini saja kita lihat pintu itu, kita hitung aja sampai 10. Kira-kira siapa yang akan masuk dari pintu ini, masuk ke dalam masjid? Kita hitung sampai 10. Siapa yang masuk, kita serahkan dia untuk menghukumi atau membuat keputusan. Siapa dari kita yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad ke tempatnya? Akhirnya tegang semua ngeliatin. 1, 2, 3, jedul muncul bocah cilik. Baru umur berapa? 8 tahun. Namanya Muhammad. Ternyata ada Muhammad. Wes, kalau ada Muhammad itu jangan kecil. Orang pada main-main ada apa? Itu sukanya itu ibadah, sukanya itu tahanus istilahnya itu. Sukanya itu berzikir. Nabi Muhammad itu sejak lain nggak pernah nyembah berhala. Makanya kalau ada orang yang bilang Nabi Muhammad kecil, iya kayak bocah cilik zaman saya ini nyolong jambu, saya kita jambu, ngapusi. Oh, no, isi ngomong kayak ngomong. Enggak, Nabi Muhammad nggak pernah yang jambu tangga nih. Ya. Wah, ini Muhammad ini orang yang bisa dipercaya, akhlaknya sangat mulia. Sejak kecil akhlaknya luar biasa Nabi Muhammad itu. Menghormati orang tua, suka silaturahmi, ngajeni kalau liani, luar biasa. Maka langsung saya serahkan, silakan wahai Muhammad. Masih kecil semua hormat kepada Nabi Muhammad, belum Nabi. Hormat semua, silakan beri kita keputusan. Kita ini sedang konflik, sedang ribut. Ka'bah sudah kita bangun, sudah selesai, sudah jadi. Tapi masih ada yang ketinggalan, ini batu ini masih ketinggalan. Hajar Aswad ketinggalan, belum kita masukkan. Semua suku Arab pengen memasukkan Hajar Aswad. Kira-kira siapa yang paling berhak untuk memasukkan Hajar Aswad? Silahkan, putuskan. Nabi Muhammad cerdas. Nabi. Akhirnya apa? Orang Arab itu kan pakai serban ya, orang Saudi. Kalau istilah orang Jawa itu, wong Arab kok coba itu kudungan kabeh, gue jilbaban kabeh. Dan orang Arab itu pakai igel, pakai kerudung. Itu dilepas, ditaruh. Kemudian oleh Nabi Muhammad batunya ini taruh di tengah. Setelah ditaruh di tengah, kemudian mengatakan, wahai para kepala-kepala suku semuanya, tolong setiap orang dari perwakilan sukunya untuk megang ujung sorban. Akhirnya setiap suku itu megang ujung sorbannya semuanya. Setelah itu silahkan kalian bawa ke dekat Ka'bah. Akhirnya diangkat, dibawa sampai dekat Ka'bah. Setelah sampai dekat Ka'bah, baru Nabi Muhammad ambil batunya, masukkan ke Hajar Aswad. Enggak jadi perang saudara. Semua bangga merasa punya peran,
merasa ikut andil memasukkan Hajar Aswad dari tempat yang agak jauh ke tempat semula. Hormat sama Ka'bah. Makanya dulu pernah suatu kali Abraha, wah ini ceritanya terkenal lagi, Abraha ini pengen menghancurkan Ka'bah. Gara-garanya apa? Gara-garanya Abraha ini di Yaman, dia itu punya rajanya di Ethiopia. Abraha ini sekedar gubernur, orang beda kayak gubernur Jawa Tengah, gubernur Jawa Timur, gubernur Jawa Barat, bukan raja tapi gubernur. Biasa yang namanya gubernur kadang-kadang cari muka. Wah, supaya saya itu disenengin sama raja, iya caranya. Dia mikir, raja saya Kristen, pasti senang kalau saya bangunkan gereja. Maka dia bangunkan gereja besar di Yaman. Ini sebenarnya kisahnya panjang, kapan-kapan kita ketemu lagi. Nek ngisi nek diundang mana cerita tentang Raja Abraha. Setelah jadi gerejanya besar, jadi sepi, nggak ada yang datang. Dia bingung, kenapa ya orang Arab itu kok nggak ada yang mau kesini ya, ke Yaman ya nengok gereja, kok sepi. Kenapa ya? Padahal ini gereja mewah, indah, bagus, dibangun, dananya besar miliaran. Tapi orang Arab kok nggak pada mau kesini ya? Maunya ke Ka'bah yang cuma kotak tok. Ada apa? Karena orang Arab itu senang ke Ka'bah, ini peninggalannya Nabi Ibrahim. Ada kehormatan di sana. Ka'bah itu unik. Meskipun hanya batu tumpuk-tumpuk menjadi segi empat, tetapi ada semacam magnet. Ada keinginan kita semuanya untuk ingin mengunjungi Ka'bah. Orang jahiliyah yang bodoh meskipun muslim pengen mengunjungi Ka'bah. Aneh toh? Aneh Ka'bah ini. Muslim tapi pengen mengunjungi Ka'bah, pengen tawaf, pengen haji. Zaman jahiliyah orang haji, ya wukuf barang. Karena itu syariatnya Nabi Ibrahim. Cuma masalahnya doanya dirubah-rubah. Akhirnya ketahuan ternyata mereka itu sangat menghormati Ka'bah, maka punya idelah Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Karena kalau Ka'bahnya hancur, selesai urusan menurut Abraha. Benar dia punya pasukan besar, pasukan gajah. Pasukan gajah itu kalau zaman sekarang pasukan yang sudah punya pesawat, yang sudah punya tank-tank, itu paling canggih di zamannya. Karena tidak setiap negara punya pasukan gajah. Serang Ka'bah, mau hancurin, tapi di depan, di menjelang masuk Makkah dihadang oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi Muhammad. Sebelumnya Abdul Muthalib itu sudah musyawarah sama orang-orang Quraisy. Ini kita ada informasi Abraha mau menghancurkan Ka'bah, gimana? Kita lawan. Udah semangat mereka lawan. Kata Abdul Muthalib, untuk apa melawan? Ini harus kita lawan, ini Ka'bah kehormatan ini. Ini jadi diri orang Arab ini. Kalau Ka'bahnya hancur terus apa nilainya orang Arab? Gak ada nilainya orang Arab kalau Ka'bah hancur. Harus dihormati, harus diagungkan, harus dilindungi, harus dibela sampai titik darah penghabisan. Kata Abdul Muthalib, gak bisa. Abraha itu pasukannya besar, tentara gajah gak bisa ngelawan kita. Sebagian suku Arab nggak setuju dengan idenya Abdul Muthalib, ngelawan, kalah semua, nggak ada yang menang. Abdul Muthalib hanya mengatakan gini saja, Ka'bah itu milik Allah, kita serahkan kepada Allah, kita kosongkan Makkah, minggir semua kita, semua minggir keluar Makkah. Di Makkah itu di samping kanan kiri Ka'bah itu ada bukit-bukit. Mereka naik ke bukit, semuanya ingin menyaksikan apa kira-kira yang akan terjadi. Allah akan menghukum dengan apa? Karena mereka tahu persis sama Allah semua, tapi musyrik. Tapi aneh ya, tetap menghormati Ka'bah. Abdul Muthalib punya pembantunya ini kerjaannya mengembala kambing. Kambingnya milik Abdul Muthalib itu wakeh ratusan kambingnya itu.
lagi ngembala kambing, tahu-tahu pasukannya Abraha datang, lihat kambing, sita semua kambing. Karena kambingnya disita sama Abraha, pembantunya lari ke Mekah menemuin Abdul Muthalib, kambingmu diambil semua sama Abraha. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, itu urusan saya, biar saya menghadapinya. Datang dia menghadap siapa? Abraha. Sama Abraha ditanya, siapa kamu? Saya Abdul Muthalib. Oh, ini Abdul Muthalib yang konon pembesarnya Quraisy, yang konon pemimpinnya Quraisy, mau melawan kita. Kita tentara gajah kuat, kamu mau melawan, nggak akan sanggup. Apa kata Abdul Muthalib? Saya kesini bukan untuk melawan kamu. Tidak. Kamu silakan saja hancurkan Ka'bah, itu bukan urusan saya. Ka'bah itu udah ada Allah yang menjaga kok. Itu urusan Allah. Urusan saya, kembalikan kambing saya. Abraha ketawa. Katanya pembesar, katanya pemimpin, bukannya melindungi Ka'bah, malah kesini hanya untuk meminta kambing yang saya ambil. Silahkan ambil kambingnya. Dia ambil kambingnya. Setelah kambingnya diambil oleh Abdul Muthalib, Abdul Muthalib pergi menjauh. Abraha mendekati Ka'bah, baru mau masuk Ka'bah, baru masuk Mekah, tiba-tiba burung ababil datang membawa kerikil-kerikil dari neraka jahanam hancur. Gara-gara ingin apa? Menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sakral. Tapi tahukah kita kenapa kalau ke Ka'bah itu Hajar Aswad itu kan ada sampingnya itu ada buletan gitu ya? Ada buletan, ada yang untuk biasa pegang-pegang itu. Karena Hajar Aswad itu ternyata sudah pudul, sudah pecah. Kapan terjadinya pecahnya? Dulu zaman Abbasiyah terakhir itu ada kelompok namanya Al-Qaramitoh atau Al-Qaramatoh, kelompok Syiah pecahan Syiah. Mereka membuat negara sendiri, pecah dari negara Abbasiyah, kemudian memberontak, kemudian bisa menguasai Ka'bah. Hajar Aswadnya diambil, dibawa oleh Qaramitoh di daerah Syam sana, Suriah. Jadi umat Islam pernah tawaf itu nggak ada Hajar Aswadnya, kosong, dicolong. Sama siapa? Kelompok Syiah. Sampai akhirnya muncullah panglima besar yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, bisa menyatukan dunia Islam kembali, termasuk mengalahkan orang Syiah ini yang kemudian batunya ini diambil. Pas diambil, loh kok pecah, turun sak menit kok. Sisanya itulah yang kemudian dibawa ke Mekah, dimasukkan kembali di tempatnya. Jadi besarnya itu aslinya itu lebih gede dari sekarang. Tapi karena pecah akhirnya ya sisa seperti itu, akhirnya dibuatin bulat kayak gitu itu. Makanya Hajar Aswad tidak sebesar yang dulu. Jadi orang Arab itu menghormati Ka'bah itu seperti menghormati kalau zaman sekarang itu Masjid Aqsa. Orang Kristen pun menghormati Masjid Aqsa dan sangat tidak suka dengan Yahudi yang telah menginjak-injak Masjid Aqsa. Orang Kristen loh, karena bagi mereka Masjid Aqsa itu kehormatan orang Arab, harga diri orang Arab. Maka apapun yang terjadi mereka tetap mengatakan Masjid Aqsa itu milik umat Islam, milik Arab. Itu adalah harga dirinya bangsa Arab. Kalau jatuh ke orang Yahudi, berarti harga diri orang Arab telah diinjak-injak. Padahal sekitar Masjid Aqsa itu semuanya itu sudah wilayah Yahudi semua. Aslinya Masjid Aqsa itu di bawah kekuasaan Yahudi. Tapi orang Arab nggak bisa, ini harus milik kita, milik orang Arab. Jadi meskipun kanan kirinya dikuasai Yahudi semua, tetap Masjid Aqsa dianggap itu milik umat Islam. Sekali umat orang Yahudi masuk masjid pakai sepatu pasti ramai, pasti ramai. Saya kenal tahun 2011 saya ke sana, ke Masjid Aqsa. Kamera di mana-mana, yang namanya militer pakai senjata besar-besar di mana-mana. Kita masuk aja suntuk, ini masjid TV, masjid umat Islam dijaga kayak gini. Arab sembahyang nang mburi ono sing go bedil di umum. Apa rasmi. Jadi kita di sana itu, aduh ya Allah,
masjid-masjidnya umat Islam masjid sendiri mau sholat aja kok kayak gini. Kamera di mana-mana, militer di mana-mana, senjatanya gede-gede. Kalau ada yang macam-macam tembak. Alhamdulillah saya kesana pulang sudah masih selamat, masih aman. Ya, itu namanya apa? Ka'bah. Kalau masih ada waktu tak cerita sedikit terkait kurban. Atau sudah habis? Sedikit lagi dah. Jangan-jangan ini. Setelah itu, nah, tadi kan Nabi Adam itu kan kemudian bangun Ka'bah, ketemu di Arafah, bangun Ka'bah, dua anak 40 lurus. Ceritanya singkat wae. Menurut aku ngene. Dua anak 40 lurus, satunya di antara yang satunya namanya Qabil, yang satunya namanya Habil. Suatu kali Allah perintahkan kasih wahyu kepada Nabi Adam supaya setiap anak-anaknya itu mengeluarkan kurbannya, mengeluarkan kurban. Nah, makanya Nabi Ibrahim disebut Nabi. Orang kadang protes, loh Nabi Ibrahim kok dikatakan Nabi itu gimana? Kan dia manusia pertama. Terus umatnya siapa? Ya umatnya anak-anaknya. Loh Nabi Ibrahim dapat wahyu kok untuk bangun Ka'bah. Dapat wahyu juga supaya bertahlil bertahmid di padang Arafah. Dapat wahyu juga supaya anak-anaknya semuanya melakukan kurban. Ya makanya Nabi Adam disebut dengan seorang nabi. Anaknya diantaranya namanya Qabil dan Habil, suruh berkurban. Ketika berkurban, ada yang satu namanya Qabil, ini yang petani. Habil itu peternak kambing. Si Habil ketika hendak kurban, dipilihlah kambing yang paling bagus. Wah itu buat kurban, paling bagus, paling gendut. Diambil, ditaruh di suatu tempat, altar istilahnya, batu rata besar taruh di situ. Qabil itu petani cari makanan yang jelek-jelek, yang bagus-bagus dipilih untuk dirinya, yang jelek-jelek dikumpulin, ditaruh di sana. Idqarraba dalam Al-Quran dikatakan idqarraba qurbanan. Ketika dua orang itu melakukan ibadah kurban. Jadi kurban itu syariat Nabi Adam. Nabi Ibrahim menguatkan syariatnya Nabi Adam. Termasuk tawaf syariatnya Nabi Adam. Nabi Ibrahim menguatkan syariatnya Nabi Adam. Nabi Muhammad menguatkan syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Adam. Karena satu nabi, satu jalur itu syariatnya sama. Bedanya dikit-dikit. Kemudian kalau zaman dulu kurbannya itu kambingnya tidak disembelih. Kalau disembelih dagingnya untuk siapa? Enggak. Jadi kalau dulu itu kalau kurban ditaruh kemudian orangnya minggir, duduk dari kejauhan liatin ada. Tiba-tiba nanti Allah akan utus api dari langit. Api dari langit. Api ini akan turun, akan jatuh di kurban yang diterima oleh Allah. Tiba-tiba saja api ini menyambar kambingnya Habil, kebakar, kebakar. Sementara yang satu lagi gak disambar. Tahu langsung berarti yang punya Habil diterima karena kebakar. Yang satu lagi gak diterima, nggak kebakar. Kok nggak ada api ya, kok nggak kesini? Iri dia, iri. Akhirnya Qabil ini mengatakan kepada Habil, wahai Habil, punya saya nggak diterima kurbannya. Fatukub bila min ahadihimna wala bitaqabbal min al-akhar. Yang satu terima, yang satu nggak diterima. Qala atulanna, saya akan bunuh kamu. Kenapa? Karena Qabil bilang, Habil, kamu ini pasti sudah kong-kali-kong dengan bapakmu. Dengan bapak kita Adam pasti sudah kong kali kong. Kamu pasti sudah minta kepada bapak supaya mendoakan kurban kamu diterima, kurban saya nggak diterima. Mesti kamu kayak gitu. Makanya sekarang kurban saya nggak diterima, kurban kamu diterima. Wah, mencak-mencak. Saya bunuh kamu, aku anak, saya akan bunuh kamu kayak gitu.
Akhirnya timbul rasa iri. Tapi kata Habil, enggak, saya enggak pernah kongkali-kong kok. Saya korban apa adanya. Saya pilihkan korban kambing yang paling besar, yang bagus. Kamu yang salah. Untuk Allah, untuk korban pilih yang jelek-jelek. Salah siapa ya akhirnya diterima. Maka kalau kita korban, sunnahnya cari yang baik, yang bagus, jangan yang jelek, jangan yang cacat. Karena kalau cacat tidak diterima. Jangan yang kudisen dibuat kurban, pincang kayak kurban, ya orang ditompo. Kayak siapa? Qabil yang jelek-jelek sing elek, orang-orang sini parine kosong jadiin sesembahan kurban, ya kan diterima. Malah iri, akhirnya dia membunuh Habil, dibunuh beneran. Nah ini jadi syariat kurban ini juga sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Adam. Dan idealnya, bagusnya kurban itu yang baik-baik dengan yang jiwa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya, akan menjadi tunggangan kita menyeberangi sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Maka kemudian ketika kita itu berhaji, di sana ada syariat untuk kita itu tawaf, melihat Ka'bah, kita itu kepada Arafah, bertemu dengan anak cucunya Nabi Adam. Di sana tanggal 10 kita juga yang di seluruh dunia disunahkan untuk berkurban. Semua ini merupakan bagian dari syariat Nabi Adam yang kemudian dikuatkan oleh Nabi Ibrahim, yang juga diikuti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena sesungguhnya para nabi ini syariatnya, teologinya, akidahnya sama, la ilaha illallah, semuanya sama. Cuma bedanya di syariat yang kecil-kecil, tapi banyak syariat juga yang sama. Baik, karena sudah malam, mohon maaf karena terlalu panjang, orang jam jadinya nggak tahu ini sudah berapa menit kedawan. Ini tidak dicerita, kira orang ngantuk. Cerita, apa malah ngantuk ya? Ya, bagi turun kepenak dengan cerita. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan semua jamaah di sini bisa melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan yang rezekinya seret dimudahkan, yang rezekinya jauh didekatkan, yang rezekinya masih di langit diturunkan, yang rezekinya masih di bumi dikeluarkan, diberikan rezeki yang melimpah, yang barokah, bisa untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan yang punya masalah segera masalahnya diselesaikan, yang punya hutang, hutangnya segera dilunasi, yang punya hajat baik, mudah-mudahan hajat baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak, mudah-mudahan mendapatkan anak yang soleh, solehah, anak yang bisa mendoakan orang tuanya, anak yang bisa menuntun kedua orang tuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang anak yang mampu menjaga kehormatan keluarga, anak yang menjadi kebanggaan qurratul aini, menjadi hiasan orang tua. Untuk para suami, mudah-mudahan mendapatkan istri yang solehah, yang taat kepada suaminya, yang menjadi qurratul ain di dunia dan akhirat. Para istri mudah-mudahan juga mendapatkan suami yang soleh, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mengajak keluarga untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya pasangan, yang jika pasangannya masih jauh, mudah-mudahan didekatkan. Amin. Yang belum punya putra, mudah-mudahan segera diberi momongan. Amin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa kerabat-kerabat kita, dosa saudara-saudara kita, dosa kaum muslimin dan muslimat wal mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi tuntunan
ilmu yang dapat menuntun kita menjadi obor bagi kita di dunia dan juga menuntun mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kita berlindung kepada Allah dari bujuk rayu setan. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang kotor, dari hati yang ria, dari hati yang takabur, yang egois, yang jauh dari Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kita minta kepadamu ya Allah supaya menurunkan rahmat-Mu kepada kami, menurunkan rahmat-Mu kepada jamaah, memudahkan kelak ketika kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Ketika kita berada di alam kubur, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah kubur, dijembarkan kuburan kita, diberikan cahaya kuburan kita, diberikan kemudahan mulut kita ketika menjawab dua malaikat yang datang untuk menanyakan ketauhidan kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika kelak kita dibangkitkan dari alam kubur, ya Allah, bangkitkanlah kita bersama para nabi, bersama orang-orang soleh, bersama para sahabat, bersama para ulama. Ya Allah, pertemukanlah kelak kita bersama Nabi Muhammad SAW, bisa menatap wajahnya, bisa minum di telaga Al-Kautsar, di mana siapa yang minum satu teguk di telaga Al-Kautsar, niscaya dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Mudah-mudahan kita dimudahkan ketika kita menyeberangi Shirathul Mustaqim, dimudahkan ketika kita hendak berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dilembahi rahmatnya, dibukakan pintu surganya, diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, dibangunkan istana Mekah di surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab laha. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna masyahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tusina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal 'afafa wal ghina.
Allahumma akhnina bi halalika an haramik. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.